Hai Bestik, saya dengan Dr. Vera. Nah, hari ini saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman seputar mitos atau fakta tentang kerotokan rambut. Mitos ya teman-teman, kenapa? Karena sebenarnya keramas itu kan salah satu tindakan kita untuk membersihkan kulit kepala kita ya, termasuk rambut. Nah, kalau misalnya tidak dibersihkan justru akan bisa menghambat pertumbuhan dari si folikel rambutnya ini nih, karena terlalu kotor, jadi dia kayak kesumbat. Fakta ya teman-teman, laki-laki memang memiliki hormon androgen yang lebih tinggi yang dapat memicu male pattern baldness. Nah, tapi bukan berarti di perempuan enggak ya. Jadi di perempuan juga bisa nih mengalami kebotakan atau rambut yang semakin tipis, terutama karena faktor usia dan hormonal. Fakta ya teman-teman, karena dengan mengikat rambut terlalu kencang dapat menimbulkan yang namanya itu traction alopecia. Nah, jadi nanti garis rambutnya juga bisa semakin mundur dan folikel-folikel rambutnya yang tercabut itu tidak tumbuh lagi. Fakta juga nih ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita mengalami stres fisik ataupun emosional yang berlebihan, itu akan memicu rambut untuk masuk ke fase telogen atau fase istirahatnya lebih cepat. Makanya rambutnya mungkin jadi lebih banyak nih rontoknya. Jadi jangan stres ya teman-teman. Ini agak ragu-ragu nih saya jawabnya ya. Tapi mungkin lebih ke mitos ya teman-teman. Jadi genetik ini bukan satu-satunya jawaban kenapa kita tuh jadi botak. Enggak, banyak banget hal-hal yang berpengaruh. Contohnya hormonal, usia, tadi kemudian stres gitu ya teman-teman. Mitos ya teman-teman, jadi sebenarnya rambut kita itu nggak brand minded nih. Nggak harus, oh brand ini bagus, brand itu bagus. Enggak, tapi memang bisa dengan kita gonta-ganti shampoo itu, misalnya ada kandungan yang nggak cocok, malahan rambutnya itu jadi lebih rontok, seperti itu. Tapi bukan karena brandnya ya teman-teman. Mitos ya teman-teman, jadi sebenarnya ketombe itu nggak bikin kita jadi botak, nggak. Cuman kan kalau ketombe itu gatel ya, jadi kita garuk, terus sampai akhirnya terluka, kemudian folikel-folikelnya misalnya ada yang tercabut dan nggak bisa tumbuh lagi. Seperti itu sih teman-teman. Udah pasti mitos ya, jadi kalau misalnya sudah tidak ada folikel rambutnya, mau kita pakein apapun nggak bakalan bisa ya teman-teman ya. Termasuk kita lakukan treatment seperti PRP, kemudian hair growth serum, nah itu nggak bisa kalau memang sudah nggak ada folikel rambutnya. Jadi kalau memang teman-teman udah licin banget nih, hair transplant aja teman-teman. Mitos ya teman-teman, kenapa? Karena untuk tadi ini yang botaknya udah licin banget, bisa banget kita lakukan tindakan hair transplant. Jadi kita ambil beberapa folikel rambut, nggak beberapa ya, ribuan biasanya ya, minimal 1000, dari area belakang ke area botak yang ingin di treatment nih. Nah, atau treatment berikutnya yang untuk maintenance juga nih ya, bisa banget teman-teman lakukan hair PRP. PRP itu sendiri nanti akan diambil dari darahnya teman-teman sendiri ya, kemudian akan disuling dan diambil plasmanya, kemudian akan diinjeksi atau dioleskan ke area yang botak tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk merangsang supaya tumbuhnya itu lebih banyak. Nah, itu dia ya teman-teman, mitos atau fakta seputar kebotakan rambut. Kalau teman-teman punya pertanyaan mitos atau fakta yang lainnya, boleh banget ya komen di kolom komentar.